Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Patatua Pardusi, NPM B1A 019075, kelas E, semester 2, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan landasan, acuan, panduan, juga pedoman resmi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang artinya Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber nilai, sumber moral, dan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sangatlah penting. Kelima sila-sila yang terdapat di Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Pancasila harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Pancasila sebagai norma hukum bersifat mengikat, imperatif, dan memaksa, yang artinya Pancasila memaksa seluruh warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan bagi yang melaksanakan pelanggaran akan ditindak lanjut dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar sistem kenegaraan oleh warga negara, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara juga dikatakan sebagai cita-cita atau visi yang berlaku untuk pemerintah serta seluruh warga negara. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai filsafat negara. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan cinta bangsa. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan dari bagian UUD 1945. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang artinya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai tersebut, tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Berikut akan saya jelaskan beberapa penjabaran nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara.
Adapun arti makna dari nilai sila persatuan yaitu nasionalisme, cinta tanah air, cinta bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan, kekuasaan, keturunan, dan warna kulit, dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Contoh persoalan kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Dan pada sila keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila keempat ini mempunyai makna yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Pada sila keempat ini adalah penjelasan negara demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pada intinya Pancasila pada sila keempat ini mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah harus melandasi Pancasila. Intinya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperhatikan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dan bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang telah saya lakukan. Pada sila pertama saya mengamalkannya dengan saya hidup beragama yang artinya mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan bersikap toleransi terhadap agama lain. Pada sila kedua kemanusiaan dan beradab saya mewujudkan dengan mengakui adanya HAM. Pada sila ketiga persatuan Indonesia saya mewujudkan dengan bentuk tidak membedakan suku, ras, dan agama apapun yang dapat memperpecah belah dan saya hidup selalu bergotong royong. Pada sila keempat saya mewujudkan dengan rasa pegang rasa dan menghargai pendapat orang lain dan selalu mengutamakan untuk bermusyawarah agar mencapai satu mufakat. Pada sila kelima saya mengamalkan dengan wujud yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Demikianlah penjelasan dari saya dari beberapa materi yang di atas. Mohon arahan dan kritikan yang membangun. Jika terjadi kesalahan dan kesalahpahaman, dan terima kasih juga kepada Ibu Yori selaku pembimbing mata kuliah Pancasila.